kemauan Tuhan. Gereja bukan didefinisikan hanya saat sekarang. Artinya begini, oh kamu sekarang orang dari bukan Kristen, kamu binasa. Dari seluruh hidupnya dia binasa. Belum tentu, saudara. Tahun depan dia bertobat, binasa nggak? Enggak. Masa pengen contoh. Ini teman-teman saya gitu ya. Ada teman dari Mesir, waktu kuliah bareng gitu ya. Dia ngatakan ini, Pak, kita harus begini-begini, kita harus mengasihi gitu ya. We have love each other. Jadi kita harus mencintai satu sama lain. Banyak orang yang dia dengarkan salah mengerti gereja. Nah, saudara, ini pengertian. Apa itu gereja? Tubuh Kristus dan Kristus sebagai kepala. Saudara, ini perhatikannya, berarti pribadi tubuh-tubuh itu yang ada dengan Kristus. Satu. Saya sekarang berada di satu tempat penyembahan. Saya mendengarkan berita tentang Kristus dan saya percaya. Saya percaya. Saya bertanya pada Yesus, kemudian saya bersembahyang. Baik persembahyang seperti ini atau gini atau macam-macam gitu ya. Saya bersembahyang. Tapi saya melakukan itu, saya bukan bersembahyang kepada agama yang saya anut sekarang. Tapi saya sadar Yesus yang benar. Dari saya melakukan kegiatan sembahyang saya, hati saya tertuju pada Yesus yang saya sembah. Saya tanya, gereja enggak? Gereja enggak? Saudara, jawabnya yang tegas. Gereja. Kenapa gereja? Karena pengakuan iman dia, mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tetapi karena tradisi dan kemudian karena tekanan, kemudian dia masih belum mampu untuk keluar dari sana. Tapi dia sudah betul-betul percaya pada Tuhan. Dan dia belum keluar, artinya belum terlepas dari kuasa itu. Dan suatu hari dia harus terlepas dan dia harus menanggung resiko, harus dibunuh, harus diancam, harus dianiaya. Dia terima, baru kita ngomong, oh ini berarti saudaraku. Prosesnya kita nggak tahu. Tuhan tahu matanya. Jadi orang di dalam gedung apapun, di dalam gedung penyembahan apapun yang Tuhan lihat, bukan karena kamu di tempat yang agama lain, terus kemudian kita mengatakan semua binasa, ini bukan yang gereja aja. Sebaliknya, yang di dalam gereja pun belum tentu gereja Tuhan. Ngerti maksudnya? Yang identitas gereja Tuhan seperti ini, yang ini kan bukan jelas punya agama lain, ibadah. Saudara, di dalam mata Tuhan ada anak-anak Tuhan yang di tempat-tempat ibadah itu, dan mereka hatinya menyembah Tuhan. Dalam proses mereka mengenal Tuhan itu, bahkan dalam tekanan yang luar biasa, mereka menyembah Tuhan Yesus. Mereka gereja Tuhan. Sebaliknya di dalam gereja Tuhan ada orang-orang yang asal-asalan, ngerti Tuhan juga enggak, tapi di gereja, saya tanya, gereja enggak? Bukan. Jadi siapa yang melihat bahwa itu gereja atau bukan? Bukan manusia, bukan teori manusia, bukan pengertian manusia, tetapi Tuhan. Nah, kalau kita menyadari seperti ini, jadi saya sekarang gereja Tuhan, kamu gereja Tuhan. Jadi kalau kita mengenal satu Tuhan Kristus yang sama, kamu berada di mana, di ruangan apa, di agama apapun, kalau kamu mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan kau dalam proses apapun saya nggak mau tahu. Tapi yang saya tahu kamu percaya kita disatukan menjadi gereja yang aman oleh Tuhan. Nah, itu pengertian Agustinus. Saint Augustine mengatakan kalimat-kalimat ini. Jadi bukan karena engkau memakai jubah engkau disebut orang Kristen. Bukan karena engkau menjabat sesuatu engkau disebut orang Kristen. Bukan. Atau bukan karena engkau tidak mengatakan atau tidak memakai baju seperti orang Kristen, membawa Alkitab, engkau masuk di tempat-tempat yang lain, kamu bukan Kristen. Identitas Kristen bukan karena hal seperti ini, tetapi karena Kristus yang memberi tanda darahnya itu di dalam hidup. Kamu dimanapun tempatnya, kalau Kristus darah itu dimeteraikan, engkau adalah tubuh Tuhan. Nah, saudara, pikiran kita akan menjadi dewasa sekali. Kita nggak gampang mencaci maki orang. Kita nggak gampang untuk mengadili orang, menghakimi orang, atau menghina
orang-orang dari karismatik, dari Pentakosta, dari Katolik. Nggak bisa. Saya punya teman beberapa hari yang kemarin malam, saudara, mereka lagi mengadakan oikumene, satu kesadaran hati. Setelah mendengarkan penjelasan tentang apa itu gereja, 2 tahun kemudian mereka mendirikan persekutuan oikumene dari berbagai macam gereja. Kira-kira ada lebih dari 20 gereja. Jadi ada sekitar 30 orang, bermacam-macam yang sadar penuh, saya mau datang bersama dengan Tuhan, dan mereka bersekutu bersama. Yang menyatukan mereka adalah Kristus. Setelah nanti pembukaan itu saya mau diundang, pembukaan Grand Launching ini. Nah, saudara, terus saya tanya, apakah kalian sudah siap dengan gereja ini seperti ini? Kami punya hati bersama, kita punya pengakuan yang sama. 12 butir pengakuan iman rasuli, itulah yang menyatukan gereja. Kalau tidak percaya salah satu butir, saudara, gereja enggak? Bukan. Saya tidak percaya Roh Kudus, gereja enggak? Bukan. Saya tidak percaya Bapa, bukan gereja. Saya tidak percaya anak, bukan gereja. Saya tidak percaya ada kebangkitan tubuh, bukan gereja. Jadi gereja sekarang ini dipecah-pecah. Wisma Kerajaan Allah atau Wisma Kerajaan Saksi-saksi Yehova itu percaya bahwa Kristus sebagai manusia tidak percaya Yesus Tuhan. Gereja katanya tidak, dan itu sekarang di Bandung ada 3 kantor dan gedungnya sudah dibangun, namanya sudah dipampang. Nah, saudara, itu tantangan berat ya bagi kita semua. Nah, semua meruntuhkan konsep apa tentang gereja Tuhan. Ini diruntuhkan semua, dirusak semua. Dari sistem keimanan dirusak, dari sistem bukan hanya keimanan, dari sistem akan Tuhannya juga dirusak, dari sistem pengertian gerejanya dirusak. Semua itu dirontokkan semua. Sampai akhirnya kita mengerti bahwa yang membuat gereja itu gereja apa, yang menyatakan gereja itu gereja yang sejati apa. Seluruh gereja yang cuma satu, hanya melihat kepada satu pendiri gereja, satu yang melahirkan gereja, satu yang memberikan hidupnya dan akhirnya gereja itu ada, yaitu Kristus. Kalau Kristus itu tidak ada di sana, finalitas Kristus itu menjadi finalitas akan gereja. Jadi kalau gereja tidak ada Tuhannya, itu bukan gereja. Saya mengajar pada satu gereja besar ini ya, gede di Indonesia, gereja ada namanya, diundang. Terus pendetanya waktu saya ngajar, dia angkat tangan. Dia mengatakan, Pak, kami mengajarkan bukan seperti Bapak ajarkan. Saya katakan, saya bisa terima kamu ngomong seperti itu, tapi saya mengajarkan apa yang diajarkan firman Tuhan. Saudara ngerti maksud bedanya apa? Gereja saya ngajar sini, Bapak ngajar itu salah karena gak cocok dengan gereja saya. Saya katakan, saya bisa ngerti kamu ngomong, tapi saya mengajar dari firman Tuhan. Tinggi mana? Saya tanya. Terus saya tanya, apa keberatan? Dia keberatan saya mengatakan Yesus the only way, jalan satu-satunya keselamatan. Dia telah. Nah, saya tanya siapa? Gereja bukan itu. Pendetanya bukan gereja, jemaatnya masih gereja. Jemaatnya masih baik-baik, pendetanya ngaco ya. Jemaatnya masih percaya Tuhan Yesus. Begitu selesai acara itu, 2 orang, jadi satunya majelis, satunya itu seorang perempuan gitu ya, seorang guru datang pada saya. Dia ngomong, aduh aku maaf ya, gini. Katanya, oh ya saya sudah biasa, sudah tahu gitu ya. Karena model-model itu ya udah pernah. Dan bahkan, wah pernah sampai dicaci maki, wah pernah, nggak apa-apa, biasa. Terus dia mengatakan, Pak, saya bisa mengerti, saya bisa menolak, saya bisa tahu, dan bahkan saya bisa melawan ajaran itu dengan iman saya. Puji Tuhan, kamu punya pengajaran bagus, gitu ya. Tetapi Pak, anak saya gimana? Anak saya sejak sekolah minggu diberitahu, Yesus manusia biasa, dia bukan Tuhan. Terus ngajar, Yesus tidak bikin mujizat, Yesus tidak berjalan di atas air, airnya cuma ya 1 tumit. Coba perhatikan,
kasih air, berjalan. Nah, saya berjalan di atas air, kenapa? Airnya 1 tumit. Wah, saudara, kalau sejak dari kecil dididik seperti ini, saudara mau apa? Saya bisa bertahan, Pak. Anak saya nggak bisa. Terus dia tanya, boleh nggak anak saya, Pak, pindah gereja yang benar? Ngomong seperti itu, boleh nggak? Saya katakan, kamu bukan pindah gereja, ini bukan gereja, pendeta itu bukan gerejanya, guru sekolah itu bukan pendeta, bukan gereja Tuhan, itu ngajar salah, ngajar Alkitab. Tapi apakah tidak ada orang mengajar yang benar? Ya sebagian ada, Pak. Nah, anakmu tahu di kelasnya dia. Kalau sampai nggak boleh, ya mau apa lagi? Kamu yang punya hak. Saudara, itu parah sekali loh gereja, saudara. Itu yang dari bagian Kristusnya, belum bagian yang Roh Kudusnya, yang bermacam-macam seperti itu. Gereja sudah dikacaukan luar biasa. Gereja itu tempat seperti perdukunan. Gereja itu tempat di mana Tuhan itu diatur, diminta-minta doa. Ini semua jadi rusak. Ya, kita akan belajar tolok ukur gereja, hidup gereja. Saudara perhatikan baik-baik. Ya, nomor 1, keteladanan hidup Kristus. Artinya apa? Seluruh tubuh Kristus itu harus menuju serupa dengan siapa? Rupa Kristus. Bukan rupamu, bukan rupa saya, tapi rupanya siapa? Kristus. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Jadi seluruh daripada ujung kekuatan gereja, pelayanan gereja dan semua gerakan dan energi gereja itu harus menuju kemana? Kemana, saudara? Serupa Kristus. Tapi gereja sekarang nggak bisa, pendetaku gini kok. Nggak bisa, pendetaku gini kok. Jadi bukan rupanya Tuhan, rupa pendetanya. Jadi pendeta ini dijunjung tinggi, seolah-olah jadi dewa, nggak ada salahnya. Nggak bisa, ini benar pendeta saya. Wah, dibela-belain. Dan banyak pengaruh daripada orang-orang besar itu mempengaruhi jemaatnya, sampai akhirnya jemaatnya itu mengidolakan pendetanya, dan pendeta yang diangkat sampai tidak ada dosanya. Jadi itu sama dengan penyembahan berhala, cuman bedanya di dalam gereja dan di Gunung Kawi. Bedanya itu. Tadi ada yang tanya, Pak, boleh pakai minyak urapan nggak? Semua ada minyak urapan gitu. Yang menyembuhkan siapa? Tuhan atau minyak urapan? Tuhan, Pak. Minyak urapan apa? Menyembuhkan nggak? Enggak. Apa minyak urapan? Alat. Ya udah tahu gitu kan. Kalau nggak pakai minyak urapan bisa sembuh nggak? Kalau nggak bisa sembuh, nah itu pengajaran salah. Jadi Tuhan itu perlu minyak sehingga dia bisa sembuhkan. Perlu Tuhan atau perlu minyak? Minyaknya yang menyembuhkan atau Tuhannya? Sudah, itu semua sebenarnya gampang sekali. Tapi orang-orang yang jemaat itu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, waktu masuk dalam pengertian itu, mereka kasihan. Maka Tuhan Yesus mengatakan apa? Jika kamu menyesatkan anak yang kecil, orang kecil ini, kamu dikasih, dikalungi, kilangan, dan kemudian kamu ceburin ke laut. Artinya apa? Kamu harus binasa. Nah, soalnya itu bagi pengajar-pengajar gitu ya. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Ajaran Tuhan Yesus Kristus tentang gereja diwariskan kepada Rasul sampai kita hari ini. Saudara, yang dituliskan dalam firman Tuhan itu ya. Yang ketiga, gereja mengajar gereja. Jadi gereja mengajar dunia, gereja mengajar orang berdosa. Bukan gereja diajar dunia. Gereja diadili, dihakimi oleh dunia. Gereja diatur oleh dunia. Gereja kemudian didikte oleh dunia. Saudara, itu tidak diperbolehkan. Maka sampai detik hari ini, gereja meminta kepada pemerintah tidak mengurusi soal urusan gereja. Saudara, kenapa? Karena gereja bukan badan politik. Gereja bukan badan ekonomi. Gereja adalah tubuh Kristus. Ingat lagi, saudara. Jadi kembali pengertian yang paling dasar, gereja adalah tubuh Kristus. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya,
Banyaknya perpecahan gereja dan gerakan pemersatuan gereja. Penyebabnya apa? Saudara, ukuran yang pertama, gereja itu pecah karena pengakuan iman yang tidak sama, gereja berpisah. Yang kedua, sistem pemerintahan. Wah, saya maunya bukan pendeta yang menguasai, saya maunya sekelompok keluarga saya maunya sekelompok orang-orang tertentu, saya maunya ini, saya maunya sistem ini, sistem ini. Nah, saudara, di dalam Alkitab diberikan itu dan diberikan petunjuknya. Dan orang yang belajar akan tahu sistem pemerintahan gereja. Setiap sistem ada kelemahan dan ada kelebihannya. Nah, saudara, sistem semua itu harus menyatu di dalam satu jiwa gereja. Artinya apa? Gereja adalah tubuh Kristus dan kepalanya cuma satu. Jelas ya? Sistem apapun, siapa yang kepala? Siapa? Kristus. Dan siapa yang menjadi pengikutnya? Tubuhnya, kita semua. Nah, saudara, kalau sudah ngerti seperti ini, segala pemerintahan gereja apapun harus memiliki dasar ini. Dasar apa? Semua harus tunduk kepada Kristus. Jadi tidak boleh tidak. Jadi Yesus ada kebenaran apapun, kita junjungi kebenaran Dia. Mengajar apa kalau kita salah, Yesus benar, kita harus berubah. Jadi itu bisa lagi ya. Oke, saya akan jelaskan tentang sistem pemerintahan gereja dengan kerajaan Allah. Nah, saudara kalau di sini belum diberikan gitu ya, saudara mau catat, ini singkat sekali. Secara esensi gereja berbeda dengan kerajaan Allah itu bedanya apa? Nah, saudara, kita harus tahu gitu ya. Gampang sekali, sangat simpel dan sederhana. Ini kalimatnya seperti itu. Gereja berbeda dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan gereja, gereja bukan kerajaan Allah, tetapi berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Ya, gereja adalah, saudara perhatikan baik-baik, pewujud seluruh kekuatan dan sistem pemerintahan kerajaan Allah. Jadi gereja menampakkan kerajaan Allah itu kepada dunia. Itu gereja. Jadi kalau kerajaan Allah tidak ada gereja, nggak bisa menampakkan ini. Jadi gereja itu diberi kuasa oleh Tuhan menyatakan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Jadi sekarang saya berkumpul dengan orang percaya, maka prinsip kerajaan Allah, khotbah di bukit, terus kemudian kekuatan hukum Taurat dan pengendapannya, itu dalam jiwa saya. Dan kemudian saya menerapkan hukum itu, hukum kasih dan hukum dalam seluruh yang Tuhan berikan pada kita untuk saling mengasihi mengampuni ke dunia. Menyatakan apa? Inilah hukum kerajaan Allah, inilah kasih Allah, inilah jiwa daripada anak-anak Tuhan, sampaikan pada dunia. Dan itu yang mengubah masyarakat. Sekarang kalau gereja tidak ada, bagaimana kerajaan Allah? Kerajaan Allah tidak pernah bisa dirasakan oleh dunia. Jadi gereja adalah mewujudkan apa yang ada di kepala, tubuh yang jalankan. Itu artinya kerajaan Allah. Itu artinya gereja. Jadi perintah daripada Kristus yang kepala itu memerintahkan tubuh untuk melakukan segala pekerjaannya, menyatakan pada dunia, itu gereja. Dan yang memerintahkan itu sistem kerajaan Allah dan di bawah kuasa Kristus. Bisa nangkep? Oke, kuis, ujian. Ya kan? Bedanya gereja dan kerajaan Allah. Nah, langsung bisa kan? Langsung bisa gitu ya. Kalau besok lupa gitu, tanya sekarang aja langsung bisa. Kalau besok, iya Pak, lupa apa ya gitu kan. Kalau sekarang kan, oh ya kerajaan Allah, ngerti Pak, kerajaan Allah itu ya jadi satu kekuatan yang Tuhan menyatakan dalam gereja Tuhan, yang gereja Tuhan menyatakan yang menampakkan seluruh daripada isi kerajaan Allah itu, yang mewujudkan itu adalah gereja. Nah, sekarang saya tanya, berarti gereja itu memancarkan apa yang ada di dalam seluruh prinsip kerajaan, bukan memancarkan apa yang ada di dalam kerajaan manusia. Betul ya? Betul nggak? Tuhan Yesus kata demikian. Janganlah engkau memerintah dengan tangan besi, hendaklah engkau memerintah dengan hati yang lembut. Bedanya apa? Kerajaan dunia memerintah dengan tangan besi. Kerajaan Allah
memberita dengan hati kelemah lembutan. Beda nggak? Oh, beda sekali, sangat beda. Bedanya apa? Ini tangan besi gitu ya, ini hati lembut. Saudara pernah lihat hati gitu? Lembut loh, mau pegang itu susah. Tahu ya, jantung manusia, hati itu kalau dikeluarkan, itu lembutnya minta ampun, lemah lembut. Tapi kalau kita lihat tangan besi, wah, bedanya luar biasa. Mulai karakter penjelasan oleh Tuhan tentang hati dan tangan, udah beda sekali. Jadi perbedaan kerajaan Allah yang dinyatakan dalam gereja Tuhan dan harus menyatakan prinsip-prinsip kerajaan Allah itu dengan gereja yang menyatakan prinsip-prinsip dunia. Nah, itu yang merusak dan meracuni dan membuat seluruh gereja itu hancur karena gereja tidak mau melakukan dan menerapkan kerajaan Allah. Itu kegagalan gereja. Jadi di sepanjang sejarah gereja Tuhan, 7 gereja akhir zaman, hanya 2 yang dinyatakan baik oleh Tuhan. Jadi 2 banding berapa? 5, ya kan? 2, 5. Jadi 5 yang bobrok, gitu ya, 2 yang baik. Nah, saudara perhatikan, 2 gereja yang baik itu punya identitas. 2 identitas yang nyata. Smyrna, gereja yang seperti Stefanus, hari Minggu kita khotbahkan. Philadelphia, gereja yang hidupnya seluruhnya itu melaksanakan perintah kerajaan Allah. Belajar firman, mendalami terus belajar. Itu Philadelphia. Smyrna, gereja yang berkorban setuntas-tuntasnya, dibakar habis. Arti kata smear. Itu gereja. Jadi 2 gereja itu, ciri khas gereja itu 2. Nah, barulah saudara, gereja itu bisa menjadi satu kekuatan mengubah tatanan masyarakat. Saya percaya itu. Saudara, kalau kita anak-anak Tuhan di dalam gereja tidak memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan seperti dunia, dan mereka memikir apa yang dipikirkan oleh Allah dan menjalankan prinsip-prinsip kerajaan Allah, orang-orang di sekeliling kita, kampung-kampung semua akan mengerti dan merasakan kekuatan kasih Allah itu dan akan mengubahkan tatanan masyarakat. Ya, saudara harus percaya. Kenapa? Karena itu kuasa Tuhan berikan kepada gereja. Sekali lagi, kuasa yang Tuhan berikan kepada gereja. Siapa gereja? Gereja siapa? Tunjukin kita masing-masing. Ini. Jadi saya, Pak, yang dipakai oleh Tuhan untuk